Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab taqwa asdan rahmatullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengingatkan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia pemimpin di bumi, mengatur bumi, dan itu sudah berlalu bahwa ada orang-orang yang mengatur bumi cuma dua saja, mereka jahat atau mereka baik, mereka taat pada Allah atau mereka tidak taat. Siapa yang tidak taat, ya ingkar, itu kembali lagi kepadanya, dan tidaklah keingkaran itu kecuali menambahkan kemurkaan Allah kepada mereka dan menambah kerugian kepada mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-40 surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura. Katakanlah bagaimana pendapat mereka, atau bagaimana tampakkanlah padaku bagaimana syuraka atau sekutu-sekutu itu, Tuhan yang mereka sembah, yang mereka seru kepadanya selain Allah min dunillah. Katakan padaku, sampaikan padaku atau terangkan padaku apa yang mereka ciptakan di bumi, atau apakah mereka punya saham atau punya kerjasama, syirik terhadap penciptaan langit, atau apakah mereka diberikan kitab oleh Allah sehingga mereka berada dalam keterangan yang nyata. Bahkan tidaklah, sesungguhnya mereka itu, para orang zalim ini, saling memberikan janji-janji yang palsu. Ba'duhum ba'dan illa ghurura. Nah, ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan mereka. Coba kasih tahu. Anda menyembah jin. Kasih tahu ada enggak di bumi ini yang dia ciptakan? Anda menyembah malaikat, kasih tahu mana di bumi ini yang mereka telah ciptakan. Satu bagian saja bumi ini. Mau tanaman, mau hewan, mau manusia, mau gunung, mau batu, mau air. Kalau ada satu orang yang menyatakan bahwa ada bagian bumi ini yang mereka ciptakan,
itu semuanya pasti akan menolak. Semua bagian di bumi ini akan menolak. Ya. Ataupun mereka punya alasan. Alasannya apa? Oh, malaikat itu bakal menolong saya nanti di akhirat. Enggak bisa. Karena malaikat sendiri tidak bisa menolong dirinya. Ya, apalagi bentuk yang lain, ya ada jin, ya ada gunung lah. Ya, menyembah gunung, ya, naruhlah macam-macam di situ. Ya. Ada yang menyembah pohon, ya. Mungkin tahun 80-an masih ada tuh yang suka naruh-naruh sesuatu di bawah pohon. Ya. Bukan cuma tahun 80-an, tahun sekarang juga mungkin ada ya. Jadi ini diingatkan, coba kasih tahu mana bagian bumi itu yang mereka ciptakan. Kalau ada yang ngaku, semua akan nolak. Termasuk dirinya sendiri yang diakui itu jadi menolak. Jadi kan jin itu disembah, ya. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah manusia, ada sampai sekarang juga masih ada manusia disembah. Ada yang menyembah yang lain, termasuk menyembah jabatan, ya. Karena jabatan bisa disembah, harta pun bisa disembah, ya. Ketenaran pun bisa disembah, popularitas tuh bisa. Makanya bahaya ini, ya. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat, atau mereka punya saham, mereka punya andil dalam penciptaan langit yang demikian besar, ada gak? Ini pertanyaan-pertanyaan akidah, ya. Pertanyaan-pertanyaan menguatkan keimanan kita bahwa tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali Allah. Kalau di Ka'bah itu ada 300-an lebih, ya, patung-patung tuh waktu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 300 lebih. Gak kebayang bentuk patungnya itu. Ya. Sebenarnya orang-orang musyrik ini itu simbol aja menyembah patung. Sebenarnya dia menyembah nafsu dan setan itu. Ya. Dia beralasan bahwa ini patung orang-orang soleh, kita harus, kan begitu awalnya. Makanya sebagian ulama itu agak strict, itu nggak boleh ada patung di rumah. Ya. Karena dikhawatirkan menjadi sembahan, ya. Kalau kita kadang-kadang kan patung nggak dibuat-buat kalau perlu, ya. Pahlawan ini, pahlawan itu. Ada yang bilang seni, ada yang bilang mengingat, boleh aja. Cuma masalahnya kalau nggak kuat, ya. Soalnya saya pernah melihat sendiri itu patung seorang pahlawan Indonesia itu lagi duduk, sepatunya tuh sampai licin, warnanya tuh jadi putih, patungnya tuh warnanya hitam, sepatunya tuh jadi putih depannya. Sering diusap-usap, kemudian doa-doa di situ. Saya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ya, berarti kan dia mengharapkan, masya Allah. Ini nyata loh, bukan saya. Nanti nggak usah disebut patung-patung beliau, ya. Kembali lagi bahwa ditanyakan ini, Allahum syirkum fis samawat. Apakah mereka punya saham, punya andil dalam menciptakan langit ini? Ya. Nggak ada yang bisa. Termasuk yang hebat-hebat, Namrus, Fir'aun, ya. Itu nggak bisa, itu gimana dia coba? Ya. Makanya kata Nabi Ibrahim ketika Namrus, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan orang, ya. Caranya apa? Ada 2 budak, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Tuh kan, saya bisa mematikan, menghidupkan.
Kata Nabi Ibrahim bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanku juga itu menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau kamu Tuhan terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, mereka diam, dia diam, nggak bisa ngomong. Siapa yang bisa narik tuh matahari dari sebelah barat? Nggak ada. Betapa manusia terpesona sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Jamaah takwa yang ketiga, tadi pertama, adakah penciptaan di langit, di bumi? Yang kedua, adakah dia punya saham andil untuk menciptakan langit yang demikian? Yang ketiga, ini sering diakui sama mereka nih. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Atau apakah aku telah memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat penjelasan yang nyata. Ada dua versi. Versi pertama, adakah kitab yang diberikan kepada orang sesuatu yang mereka sembah? Contohnya jin atau malaikat atau manusia yang disembah itu kan Ada gak? Kan kitab itu bagian dari bukti bagian dari bukti bahwa mereka benar Makanya waktu mertuanya Nabi Daud Tolut dipilih sebagai pemimpin Bani Israel untuk berjuang menghadapi orang-orang besar, orang-orang kuat Ada bagian dari Taurat yang dikembalikan atau dibawa oleh malaikat. Sehingga jadi ada kayak semacam stempel bukti gitu. Kepada Tolut untuk bisa bergerak memimpin Bani Israel menuju rombongan Jalut yang besar-besar. Jadi kitab itu seolah jadi stempel. Nah pertanyaannya, ada gak kitab itu yang disampaikan kepada mereka? Itu versi pertama kepada yang disembah. Versi kedua adalah kepada yang ngaku-ngaku bahwa saya sesuai gitu, akidah saya benar. Siapa? Ya orang-orang musyrik itu, penyembah-penyembah itu. Kan seolah-olah yang keren itu Abu Lahab. Kenapa? Saya itu megang Ibrahim loh. Kita ini adalah pewaris Ibrahim. Buktinya orang-orang tuh datang kemari dan kita yang ngurusin Masjidil Haram. Berarti kami yang benar, bukan Muhammad gitu. Makanya stempel-stempel disampaikan tuh ke Muhammad, majnun lah, gila lah, kahin lah, dukun, syair lah, penyair macam-macam. Stempelnya disampaikan, itulah media Media pada saat itu diantaranya ada syair, ada obrolan dari delegasi banyak mereka seolah-olah mengatakan bahwa Muhammad salah dan saya benar gitu. Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-teman. Nggak ada kitab yang disampaikan. Di situ kan kalau kitab itu ada keterangan-keterangan jelas. Dan emang nggak pernah sih, saya nggak pernah dengar itu Abu Jahal itu ngomong, saya juga punya kitabnya kayak Quran. Nggak ada, nggak berani mereka. Bal ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dha illa ghurura. Mereka tidaklah menyampaikan kepada mereka saling menyampaikan kecuali kepalsuan, tipuan. Dan mereka menyatakan sendiri bahwa mereka ini sebenarnya salah gitu. Cuma
penyembahan dia terhadap nafsu dan setan, itu yang membuat dia tetap terus menerus dalam kesalahan. Kita lanjut di ayat yang ke-41 surat Fatir. Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, ya, antazula, tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan kalaupun nanti lenyap, ya, langit itu, langit dan bumi keduanya, tidak ada yang dapat menahannya, ya. Setelah lenyap itu nggak ada yang menahan. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Nah, ini diingat lagi nih. Allah memberi gambaran lagi kepada apa? Kepada apa yang mereka temui sehari-hari, yaitu langit. Ya. Langit yang titik-titik bintangnya sekian banyak, yang beredar terus dan gak ada tabrakan, nggak diikat juga tuh langit. Ya. Bintang ketemu bintang, gak ada ikatan, gak ada tali yang bisa menarik dia. Ya. Dan mereka terus berputar dalam orbitnya, dalam manzilahnya, terus menerus. Ya. Tanpa tiang lagi tuh langit. Kita nggak kebayang ya, membayangkan bagaimana meletakkan sesuatu di atas, ya, pasti harus pakai tiang, ya. Contohnya Burj Al Khalifa, salah satu gedung tertinggi di dunia, 600 meter kalau nggak salah, hampir 900 meter di Dubai, pada mana di Magelang. Tetap ada tiang, nggak mungkin dia ngambang gitu. Ya. Makanya Allah sampaikan di sini, Inna Allaha yumsikus samawati wal ardh. Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya apa? Tidak lenyap. Ya. Wah, kita kalau bikin bangunan itu kekuatannya harus hebat. Karena kegoyang sedikit udah goncang, gempa, hancur gitu. Ya. Jadi kegoyang sedikit bangunan yang kita itu, wah udah gitu, kaca kemarin ada lindi, ada gempa. Apa sebagian udah ada yang hancur. Betapa manusia itu lemah sekali. Nah, Allah yang menahan langit dan bumi. Bumi pun jadi nyaman dihuni oleh manusia. Ya. Ada aja caranya gitu ya. Manusia itu, coba lihat di YouTube, di apa gitu ya, kehidupan manusia di kutub utara misalnya, atau di padang pasir mana, tetap ada manusia, tetap bisa gitu ya. Di tempat yang sangat tinggi juga ada ya, tetap bisa didiami bumi ini. Dan langit itu nggak runtuh, nanti ada saatnya dia runtuh. Kalau dia lenyap, ya, dua-dua ini, langit dan bumi, nggak ada yang bisa membangunnya lagi, nggak bisa. Kapan lenyapnya? Ya, kiamat lah. Nggak ada yang bisa membangun bumi dan langit kembali. Ya. Sekarang nih. Sekarang ini masa-masa kita takjub. Kenapa takjub? Kalau sore hari itu
warna langit bagus sekali ya. Ini Januari di daerah tropis ya. Tropis itu kan garis khatulistiwa ya. Terlihat menjelang maghrib atau saat maghrib bagus banget langit tuh, warnanya oranye ya, banyak yang mengabadikan. Kalau kita ingat bahwa kenapa sih sinar matahari itu bisa berbeda-beda warnanya ya, kadang cerah putih ya, kadang ada semburat-semburat warna biru mungkin ya, ada kalau sudah agak sekarang ini agak kelihatan banget ya. Ya, langit berwarna oranye. Ya. Mestinya kita ingat, oh iya ya. Ini Allah kita hidup di bumi yang sangat tergantung oleh cahaya matahari. Ya, cahaya matahari itu terus terbit. Sekarang malah lebih canggih lagi, lebih keren lagi tuh warnanya yang banyak diabadikan tuh di Instagram apa. Itu kalau Allah mau ya, itu dilenyapkan. Ya. Makanya di sini Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Kalau nanti lenyap, ya udah kalian bisa lagi ya mendirikan itu, sudah berganti lagi buminya, sudah berganti lagi alamnya. Ya, kita bertanggung jawab pada saat itu. Tidak ada satupun yang bisa mengembalikan ketika langit sudah dihancurkan. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun. Ya. Dia sangat santun. Santunnya apa? Tidak dihancurkan bumi ini. Kalaupun ada bencana, sebagian aja yang meninggal, enggak semua diratakan habis. Ya. Makanya bumi dan langitnya masih tetap bertahan sampai sekarang supaya diingat. Maha Penyantun Allah. Memberi waktu kepada siapa? Kepada kita. Ya. Supaya apa? Supaya bertobat. Ujungnya Allah menyebutkan adalah Allah juga Ghafur, Maha Pengampun. Supaya menjadi apa nih? Mengingatkan kita bahwa Allah tuh Maha Pengampun. Ayo datang kepada Allah, begitu maksudnya. Jika engkau datang berjalan, Allah akan datang dengan berlari kecil. Ketika engkau menuju Allah dengan berlari kecil, Allah akan secepatnya mendekati engkau. Makanya kata Bimbo, ya lagu Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi semakin sering kebaikan kita lakukan, berusaha untuk mencapai ridho Allah, semakin dekat Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Ya. Pernah kan saya ceritakan waktu itu ya, bagaimana ada orang yang bunuh sekalipun, pembunuh kelas kakap, kalau dia benar-benar mau taubat, Allah ampunkan. Tapi betul-betul taubat ya. Kalau di Islam tuh ada proses ini, proses diyat ya, ganti rugi ya, termasuk apa ya, termasuk memang ada juga proses qisas ya. Inna nafsa bin nafsi, sungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa, aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Ada kisos, hayatun fi. Kisos itu ada kehidupan di kisos. Ya. Cuma di Indonesia belum bisa dipakai hukum kisos ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.